Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna, mahasiswa non-regular jurusan keperawatan dari Stikes Geraha Edukasi Makassar. Video ini akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi luka, sebagaimana perkuliahan pertama tentang luka. Adapun faktor yang mempengaruhi luka yaitu yang pertama usia, yang kedua nutrisi, yang ketiga sirkulasi dan oksigenasi, yang keempat iskemia, yang kelima diabetes, dan yang keenam adalah obat-obatan. Faktor yang pertama adalah usia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tubuh kita terdapat kolagen. Kolagen itu ditemukan dalam berbagai bagian tubuh, seperti dalam kulit, tulang, otot, tendon, hingga ligamen. Pada kulit, kolagen berperan besar dalam membuat kulit halus, terhidrasi, kenyal, bebas keriput, dan terlihat awet muda. Sayangnya dengan bertambahnya usia, jumlah kolagen juga dalam tubuh akan berkurang. Jadi sebaiknya perlu ditingkatkan asupan makanan yang banyak mengandung kolagen, seperti protein. Dengan menurunnya kadar kolagen dalam tubuh membuat kondisi kulit akan kehilangan elastisitasnya, membentuk kerutan, bahkan proses penyembuhan luka akan menjadi lambat. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor nutrisi. Untuk penyembuhan luka, sebaiknya asupan nutrisi adekuat berupa protein, vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin C, tembaga, zinc, dan zat besi. Protein ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan serta pergantian sel-sel yang sudah rusak atau mati. Protein juga mensuplai asam amino yang dibutuhkan untuk perbaikan jaringan dan regenerasi. Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani yang banyak terkandung dalam telur, daging, susu, udang, kerang, bahkan keju, dan banyak lagi macamnya yang bersumber dari hewani. Dan protein nabati yaitu protein yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan dan banyak terkandung dalam makanan seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Vitamin A sangat dibutuhkan untuk epitelisasi, sedangkan vitamin C dan zinc itu diperlukan untuk sintetis kolagen dan integrasi kapiler. Zat besi digunakan untuk sintetis hemoglobin yang bersama oksigen diperlukan untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nutrisi sendiri juga dapat membantu tubuh dalam meningkatkan sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Jika imun kita baik, pada akhirnya akan mempermudah penyembuhan luka. Faktor yang ketiga yaitu sirkulasi dan oksigenasi. Faktor yang terpenting dalam proses penyembuhan luka salah satunya adalah kelancaran aliran darah atau sirkulasi. Baik itu aliran darah yang melewati luka, bahkan yang menjauhi luka atau menuju jantung. Darah membawa oksigen serta nutrisi yang diperlukan jaringan kulit untuk menutup luka. Saat sirkulasi darah tidak lancar, proses pemulihan luka bisa terpengaruh sehingga menyebabkan luka akan lambat untuk sembuh. Pada umumnya penyumbatan aliran darah akibat kotoran, penumpukan cairan, atau edema biasanya akibat adanya infeksi atau sisa-sisa infeksi, dan tekanan dalam pembuluh darah yang tinggi dapat menyebabkan utama terhambatnya sirkulasi darah. Jika sirkulasi darah terhambat, otomatis penyembuhan luka juga akan lambat. Selain itu, kurangnya pergerakan pada tubuh yang terluka bisa mempengaruhi sirkulasi darah. Kondisi ini biasanya menyebabkan luka lebih lama sembuh pada pasien yang mengalami kelumpuhan atau gangguan saraf di organ gerak.
Faktor yang keempat adalah iskemia. Sebagaimana yang kita ketahui, iskemia adalah kekurangan aliran darah ke jaringan atau organ tubuh akibat gangguan di pembuluh darah. Kondisi ini dapat terjadi di seluruh tubuh, mulai dari tungkai, jantung, hingga ke otak. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan atau organ tidak dapat cukup oksigen. Jika dalam waktu yang terus-menerus, jaringan atau organ tersebut dapat rusak, bahkan mati. Jika jaringan mengalami kerusakan, itu akan mengakibatkan luka lambat sembuh. Faktor yang kelima yaitu diabetes. Jika kadar gula dalam darah terlalu tinggi, dapat menyebabkan inflamasi pada tubuh meningkat, menyebabkan luka sulit sembuh. Yang kedua, karena meningkatnya kadar gula dalam darah, saraf juga kadang-kadang terganggu, sehingga pada penderita diabetes dengan kondisi ini kerap tidak menyadari adanya luka, sehingga penanganan lukanya lambat, sehingga akan lambat juga penyembuhannya. Untuk yang ketiga, buruknya sirkulasi darah juga salah satu penyebabnya terganggunya atau proses penyembuhan luka lambat. Ini biasa terjadi pada penderita diabetes karena terjadi penumpukan kadar gula dalam darah, sehingga darahnya kental, akan mengakibatkan sirkulasi darah terhambat. Mereka yang menderita diabetes juga mengalami defisiensi sistem imunitas, menyebabkan lambatnya proses penyembuhan luka. Ketika imunitas terganggu, maka tubuh akan sulit untuk melawan infeksi bakteri. Jadi pada penderita diabetes biasanya terjadi penurunan imun atau sistem pertahanan dalam tubuh, sehingga mengakibatkan penyembuhan luka sulit atau lambat. Bahkan jika tidak ditangani lebih serius, dapat menyebabkan komplikasi atau kematian jaringan, bahkan sampai tindakan amputasi. Faktor yang keenam adalah obat-obatan. Salah satu cara untuk mempercepat penyembuhan luka dengan cara mencegah infeksi yaitu dengan antibiotik. Antibiotik ini tergantung pada kondisi pasien juga, obat-obatan atau antibiotik mana yang cocok pada penderita, tentunya dengan konsultasi dokter. Baiklah, demikian tugas video ini, semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya itu bersumber dari saya pribadi, dan jika ada manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.